Marilah jemaat kita bersatu dalam doa agar Roh Tuhan yang mempersiapkan kita untuk merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini kami boleh bersama dengan saudara-saudara kami seiman hadir dalam ibadah pagi ini. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan boleh berbicara dan memberikan kepada kami pengertian tentang keselamatan yang daripada Tuhan asalnya. Biarlah kami lakukan dengan segenap hati kami dan Tuhan yang akan memproses kami menjadi mulia serupa dengan gambaran Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara, saya perkenalkan saya Pendeta Emeritus Samueli. Ya, saya sudah emeritus melayani di GKI Jalan Layur, Rawamangun. Saya alumni Saat juga. Dan saya sekarang tinggalnya tidak terlalu jauh. Di BSD. Ya, Bapak Ibu, saya diberikan tema ini dari pengudusan kepada pemuliaan. Bacaan Alkitabnya hanya 2 ayat saja. Saya akan mengajak kita membacanya. Saya membacanya dari TB2, Alkitab versi TB2. Roma 8 ayat 30 demikian bunyinya. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, kemudian satu ayat lagi dari 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 demikian bunyinya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, sampai di situ saudara kita sudah membaca bagian Alkitab ini. Saudara, saya rasa tema kita hari ini sifatnya lebih teologis ya. Kita mau bersama-sama menghayati apa artinya itu. Di dalam Roma 8 ayat 30 ini Paulus berbicara tentang apa? Kok ditentukan dari semula? Mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka itu dimuliakannya. Nah, apa sih ini? Ini adalah urutan karya Allah dalam menyelamatkan umatnya. Dalam bahasa teologisnya disebut Ordo Salutis. Bahasa Latin ya. Ordo Salutis. Urutan keselamatan karya Allah dalam menyelamatkan manusia. Tetapi kalau dimaksud dengan urutan itu bukan dalam pengertian waktu. Ya, kalau kita sedang ngantri, ngambil nomor berobat di rumah sakit ya. Urutan ya. Itu berurutan dengan waktu, tapi tidak demikian. Ya, karya Allah melampaui waktu. Jadi kalau begitu urutan apa? Logisnya, teologisnya. Nah, saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama menghayati ayat ini secara lebih mendalam ya. Di dalam Alkitab tadi dikatakan dan mereka yang ditentukannya dari semula. Dalam bahasa Inggris, kalau membawa Alkitab bahasa Inggris, ada kata
predestin, ya, ditentukan dari semula. Nah, apakah itu kok keselamatan ditentukan? Bukankah itu pilihan dari manusia sendiri? Kalau dia mau percaya menyambut keselamatan itu, bukankah itu keputusannya? Benar, saudara, betul. Memang pilihan kita sendiri. Tetapi bila tidak ada campur tangan Tuhan, inisiatif Allah, maka sesungguhnya tidak seorang pun yang mampu menerima keselamatan itu. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, dahulu kamu sudah mati karena dosa-dosamu. Kalau baca ayat ini saya ingat pendeta Stephen Tong yang mengatakan, orang mati itu bisa apa sih? Cari peti matinya sendiri pun tidak bisa. Ya. Jadi benar-benar sudah mati di dalam dosa itu ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, jikalau engkau makan buah ini engkau akan mati. Mati yang dimaksud bukanlah mati fisik dikubur, ya, tetapi tidak ada lagi relasi dengan Tuhan. Nah saudara, padahal saat itu Adam dan Hawa masih bisa beraktivitas, masih bisa ke tempat yang lain. Tetapi di mata Allah disebut mati. Dahulu kamu mati, tidak ada relasi dengan Tuhan. Seorang yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 6 ayat 44 Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi ada peran Tuhan yang menarik orang itu sehingga dia bisa hidup, bisa bersyukur, bisa melakukan segala kehendak Tuhan. Itu peran Tuhan. Kita ingat saudara, di Yohanes 9 itu ada cerita tentang orang yang buta sejak lahirnya. Ya, saya kalau baca cerita ini, saya seringkali iseng-iseng bertanya, kalau orang buta sejak lahirnya, sadar enggak dia itu buta? Sadar enggak? Ya pastilah orang bilang kamu buta. Dia tanya, buta itu seperti apa? Ya buta kayak kamu, gak bisa lihat mobil, gak bisa lihat pemandangan. Mobil itu kayak apa? Karena dia belum pernah mengalami melihat itu seperti apa. Ya, belum pernah mengalami melek matanya itu kayak apa. Dia begitu lahir sudah buta. Dan dia sebenarnya menyadari dirinya hidup orang manusia itu kok hidupnya susah, jalan sedikit ketabrak, kesandung, ya. Wah, manusia itu hidupnya susah. Tapi dia tidak tahu bahwa yang jadi persoalan adalah matanya, penglihatannya. Dan ketika Yesus memelekkan mata orang buta itu dan membasuhnya di kolam Siloam, maka pasti dia terkejut. Oh, dia bisa melihat yang indah. Ketika dia merem, loh kayak tadi lagi nih. Jadi ketika dia bisa melek, maka dia bisa membedakan. Oh, buta itu tadi tidak bisa melihat, serba gelap. Ya, sekarang aku bisa melihat. Ya, jadi orang yang buta bukan usia 5 tahun, bukan usia 10 tahun, tetapi sejak lahir sudah buta, itu melambangkan manusia hidup dalam dosa. Ya, tidak sadar dirinya itu berdosa. Kalau ditanya, kamu perlu Yesus? Tidak. Ya. Dan ketika Tuhan memelekkan mata orang buta itu, Yesus bilang, selama aku dalam di dunia, akulah terang dunia. Nah saudara, Alkitab menggunakan istilah ditentukan, predestin, untuk menyatakan bahwa keselamatan itu bukan karya kita. Keselamatan karya Allah. Inisiatif Tuhan
yang berdaulat. Maka istilah dilahirkan baru itu menyatakan bahwa kita ini pasif. Allah yang aktif melahirkan kita. Dan kita sampai menjadi orang yang percaya. Maka kita bersyukur atas anugerahnya itu bukan hasil dari upaya kita melakukan hukum Taurat. Nah saudara, inilah yang pertama. Hal yang kedua yang Alkitab katakan, mereka yang ditentukannya itu juga dipanggilnya. Dipanggil menjadi milik Allah. Kata gereja itu dari bahasa Yunani eklesia, dipanggil keluar. Allah yang aktif memanggil keluar. Israel itu dipanggil dari Mesir. Dan saudara, setiap orang itu bisa mengalami panggilan Allah untuk menjadi milik Allah, bukan milik dunia ini, dengan cara apa saja. Kalau kita berpikir Paulus itu ketika dia bertobat dengan cara apa? Dia waktu mau menganiaya murid-murid Kristus, di tengah jalan menuju ke Damsyik dia melihat cahaya. Dia jatuh dari kudanya dan saat itu dia bertobat, ya. Kalau ditanya, barangkali Paulus ingat tanggalnya. Kapan kamu bertobat? Ingat tanggalnya. Ya. Tetapi kalau kita tanya kepada Petrus, kapan kamu bertobat? Kapan kamu menjadi milik Allah? Ya nggak tahulah, sejak kecil saya sudah ya aktif di agama Yahudi, ya, lalu dipanggil Tuhan menjadi muridnya. Ada orang Kristen yang sudah sejak awal dibesarkan di tengah keluarga Kristen, sehingga tidak mengalami hal-hal yang seperti kalau grafiknya Paulus itu bertolak belakang, ya. Bisa dilihat bagaimana dia itu berubah secara drastis. Tetapi sama-sama cara Tuhan bekerja, memanggil orang melalui KKR, melalui pembinaan, melalui bahkan hal-hal yang aneh-aneh, ya, melalui mimpi, melalui kalau saya lihat di YouTube itu ya pertobatan berbagai macam orang yang tadinya tidak mengenal Kristus itu, ya, lucu-lucu, ya, dari pihak agama lain. Ada yang mimpi, ada yang tiba-tiba tergerak hatinya untuk datang lalu mendengar suara lagu dan sebagainya. Setiap orang punya cara Tuhan memanggil yang berbeda-beda. Tetapi yang penting di sini adalah bahwa ketika kita sudah dipanggil menjadi milik Allah, maka pertobatan itu terus-menerus membawa dia dalam masa pengudusan. Membawa dia semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Orang bilang jangan tomat, ya, tobat terapi kumat, ya. Nah, tapi bagaimana kalau ada orang ternyata justru begitu? Katanya sih sudah Kristen, sudah dibaptis, tapi masih tuh dia masih melakukan hal-hal yang tercela. Ya, kita memang tidak bisa melihat orang lain, ya. Tetapi barangkali selama ini dia hanya sebagai penganut agama Kristen, tetapi belum pernah menjadi murid Kristus. Loh, apa bedanya sih agama Kristen dengan penganut murid Kristus? Saudara, Yesus ketika memanggil kita, mengutus kita, jadikanlah semua bangsa apa? Murid. Bukan jadikanlah semua bangsa orang Kristen, tidak. Dan orang Kristen itu adalah soal agama. Terkadang dia berpikir, kalau kita berbuat baik, ya, maka Tuhan berkati. Benar atau salah? Ya,
Sebenarnya ya kedengarannya sih benar ya. Tetapi kalau cuma itu, maka kita tidak berbeda dengan orang yang beragama lain. Kalau kita berbuat amal soleh, nanti kita dapat pahala. Sama toh? Ya. Tetapi kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita berbuat amal? Karena Tuhan sudah memberi aku anugerah. Kalau orang beragama Kristen saja, maka dia akan mengatakan saya tidak mau berbuat salah, berbuat dosa, berbuat yang tidak baik. Nanti dihukum Tuhan. Tetapi seorang murid Kristus akan mengatakan saya tidak mau berbuat dosa. Saya tidak lagi mau berbuat salah dengan sengaja. Karena Tuhan Yesus sudah disalibkan karena dosa-dosa saya. Beda ya. Jadi Yesus ingin menjadikan kita seorang murid Kristus. Bukan sekedar penganut agama Kristen saja. Hal yang ketiga, saudara, di dalam ayat Alkitab dikatakan juga mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dibenarkan ini adalah istilah hukum. Ketika seorang hakim memvonis, mengetok palu dengan mengatakan orang ini tidak bersalah, benar. Itulah maksudnya dibenarkan. Saudara, kita ingat di dalam Lukas pasal 18 itu ada perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah. Orang Farisi ini berdoa di dalam hatinya. Ya Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain. Aku ini berpuasa seminggu 2 kali. Aku memberikan persepuluhan. Aku memberikan banyak hal yang diatur oleh Taurat. Dan aku bukan penjinah, aku bukan seperti pemungut cukai itu. Ya. Tetapi pemungut cukai itu berdoa, ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Yesus bilang, pemungut cukai itu pulang ke rumahnya dan dibenarkan Allah. Tapi Farisi itu tidak. Jadi yang dibenarkan itu adalah seorang yang mengakui dengan tulus ketidakmampuannya melakukan yang benar. Dan menyadari dia memerlukan juru selamat. Itulah sikap yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 kita seringkali membaca, manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatannya melakukan hukum Taurat. Hal ini ditegaskan berkali-kali oleh Paulus. Dan ketika gereja mulai melalaikan hal ini, Martin Luther kembali mengangkat hal ini. Manusia dibenarkan karena iman. Ya, di dalam kekristenan memang berbeda dengan agama-agama lain. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Loh kak gitu perbuatan nomor 2? Tidak. Tetapi orientasinya berbeda. Kalau kita orang Kristen berbuat baik bukan supaya selamat dapat pahala. Tetapi karena kita sudah menjadi milik Allah, maka kita harus berbuat baik. Nah saudara, kemudian yang keempat, dimuliakan. Mereka itu yang dipanggilnya, mereka itu juga dimuliakan. Saudara, di Mazmur pasal 8 ayat 6-7, Daud pernah menyanyikan, jikalau aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tetapi engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Manusia itu dijadikan hampir sama seperti Allah. Luar biasa. Tidak ada makhluk yang seperti ini.
Manusia diberikan kuasa untuk atas ternak yang ada di darat, di laut, yang terbang di udara, semua ada di dalam wewenang kekuasaannya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mulia, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nyanyian Daud. Tetapi kemudian di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan itu hilang. Kenapa kok hilang? Karena berbuat dosa. Maka ketika Yesus datang untuk mati di kayu salib, itu sebenarnya juga adalah untuk memulihkan kemuliaan kita yang hilang itu. Gambar dan rupa Allah yang rusak itu. Sehingga inilah yang dikatakan dalam ayat yang tadi kita baca di 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita ini sekarang sedang dalam proses ya, dikuduskan. Ayat ini dalam konteks ketika Musa naik ke Gunung Sinai, berjumpa dengan Tuhan. Maka ketika Musa itu turun, wajahnya itu mencerminkan cahaya. Sampai orang Israel ketakutan. Maka Musa harus menyelubungi mukanya itu dengan jubahnya. Nah saudara, saya senang ayat ini mengatakan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita ini tidak mulia, tetapi kita dengan cara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya seringkali ingat contoh ya, matahari dan bulan ya. Bulan itu sebenarnya bukan sumber cahaya. Bulan itu hanya merefleksikan terang dari matahari. Sehingga kita lihat bulannya kok terang. Nah inilah peran kita sebagai orang percaya. Mencerminkan kemuliaan Allah. Ketika kita berbuat baik, adil, di situ kita sedang mencerminkan keadilan Allah, kemuliaan Allah. Nah saudara, tapi tema kita hari ini apa? Dari pengudusan ke pemuliaan. Tadi kita sudah diperkenalkan dengan istilah ditentukan dari semula. Dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Nah, tapi pengudusan kok tidak disebut ya? Pengudusan itu adalah ungkapan lain dari seluruh karya keselamatan Allah yang mau menekankan prosesnya. Kita manusia yang berdosa dan cemar, kok bisa sampai dimuliakan, sampai menjadi makhluk yang mulia? Itu adalah karena sudah melalui proses pengudusan. Maka di dalam Alkitab kita seringkali membaca Paulus bilang, kepada kamu orang-orang kudus di kota Roma. Ya, orang-orang kudus itu yang dimaksud siapa? Apakah kudus yang di Jawa Tengah itu? Maksudnya orang-orang yang sudah dikuduskan dalam proses sampai dimuliakan. Di pengakuan iman rasuli kita bilang, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Artinya kudus itu dipisahkan dari dunia. Kita sudah menjadi milik Allah. Itulah pengertian kudus. Ada kata-kata yang sangat baik ya.
Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita seadanya. Ya, jadi Tuhan menerima kita apa adanya. Engkau dosa yang seperti apapun, jikalau tulus memohon pengampunan dan percaya Yesus Juru Selamat, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan tidak mau kita seadanya. Tuhan mau kita diproses menjadi kudus, menjadi mulia. Dan proses itu adalah selama kita ada di dunia. Proses itu bukan nanti di sorga, tidak, tetapi di dunia. Cara Tuhan menguduskan kita bagaimana? Kita berpikir, wah alangkah enaknya ya kalau sudah diberikan anugerah keselamatan lalu dikuduskan itu disulap. Kamu jadi kudus. Wah, kita jadi suci ya. Kita jadi benar-benar menjauhi dosa. Disulap oleh Tuhan. Tidak. Ternyata Tuhan seringkali memakai cara-cara proses yang tidak kita harapkan. Apa yang di dunia itu berharga? Ya, di dunia kita punya harta, di dunia kita punya uang, di dunia kita punya pengetahuan, di dunia kita punya penampilan, kecantikan dan sebagainya. Tetapi nanti di sorga tidak ada lagi. Ya, ada satu jemaat saya yang pintar ya, dia dokter syaraf, dosen UI. Ya, dia dokter tapi di medis. Tapi setelah usia 86 tahun, ya, dia sendiri kena syaraf. Seringkali saya datang untuk melayani perjamuan kudus. Dia seperti anak kecil nangis begitu ya. Ya. Nah saudara, kenapa bisa ilmunya sampai S3 itu sekarang larinya kemana? Sementara, harta sementara, kecantikan sementara, semuanya sementara. Tapi di dunia yang menjadi harta kita yang mulia itu adalah apa? Kasih, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya. Buah-buah roh. Itulah harta yang kekal. Kita tidak perlu harta dunia? Perlu. Tetapi harta dunia itu sebenarnya dimaksudkan untuk kita bisa mengubahnya menjadi nilai kekal. Ketika kita menolong orang lain, meringankan pergumulan orang lain. Di situ harta yang fana itu diubah menjadi yang kekal. Karena sudah menjadi kemurahan. Nah, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan, bertumbuhnya harta yang kekal itu lewat proses komunitas. Bukan lewat kesendirian. Aku mau jadi orang yang penuh welas asih, penuh kesabaran. Aku mau bertapa di hutan, ya. Dia jadi kasih, jadi dia penuh kesabaran. Kasih siapa? Tidak ada orang kok. Ya, nyabari siapa? Tidak ada objek tempat di mana dia menyatakan kesabaran itu kalau sendiri. Tetapi justru di tempat yang kita tidak harapkan, ya, ketika kita ya berdekatan dengan teman satu kantor yang bikin jengkel tiap hari, ya, disitulah sebenarnya Tuhan sedang menumbuhkan buah kesabaran itu. Dan itulah harta yang kekal. Yang membuat kita menjadi makhluk yang semakin serupa dengan gambarnya. Dan seringkali itu sekali lagi proses yang tidak kita sukai. Tetapi cara Tuhan itu, ya saya tidak mau berpanjang lebar saudara. Saya tutup saja khotbah hari ini dengan
menyitir satu cerita yang pernah diceritakan oleh Pendeta Yulianto Simanjuntak di dalam bukunya Mengasihi Hingga Terluka. Dia menceritakan ada pasangan suami istri dikaruniai 2 anak. Ya, mereka tidak di dalam Kristus. Mereka tiap hari bertengkar. Kalau sudah bertengkar keluar kata-kata kasar, kata-kata makian, sama. Baik suaminya, baik istrinya juga begitu. Ya, anaknya juga ikut-ikutan. Waduh, ini keluarga memang sudah benar-benar sulit untuk diselamatkan ya. Pada suatu hari suaminya seringkali tidak pulang ya, dan istrinya pernah memergoki suaminya itu sudah selingkuh dengan wanita yang lebih muda ya. Wah, akhirnya begitu pulang segera pertengkaran yang keras itu terjadi dan sampai akhirnya suaminya meninggalkan istrinya. Setelah suaminya tidak ada lagi di rumah, anak-anaknya saat itu masih kecil. Istrinya susah hidupnya. Dia sampai mencoba bikin kue, bikin bakpao ya, dan dijual dan sebagainya sehingga dia bisa membesarkan anaknya. Dan saat itu ada teman dari ibu ini yang anggota gereja mengajak ke gereja, jual bakpaomu ke gereja dong, ya di sana ada kantin kok. Ya dia mencoba, tadinya motivasinya ke gereja mau jual bakpao ya, tetapi akhirnya dia ditangkap oleh Kristus, dia menjadi orang percaya. Sampai singkatnya 20 tahun berlalu, anaknya yang tadinya yang masih kecil sudah jadi besar. Ya. Suatu hari suaminya yang sudah hidup bersama dengan wanita lain itu sakit. Dan dia dirawat di rumah sakit. Tidak ada uang untuk bisa keluar dari rumah sakit itu kalau tidak melunasi biayanya. Siapa yang bisa menolong? Dia memberanikan diri telepon ya ke mantan istrinya. Boleh enggak aku pinjam? Ya, aku enggak bisa keluar dari rumah sakit ini, aku sakit jantung. Mantan istrinya bilang, ya kamu kan sudah punya istri lain. Dia dong yang bertanggung jawab untuk membiayai. Dia enggak setia. Dia sudah pergi. Saya tinggal sendiri. Wah, nah kalau mau pinjam uang, saya harus diskusi dulu sama anak kita. Dia tanya anaknya yang pertama yang sudah 25 tahun. Ya, boleh enggak mami lunasi biaya rumah sakit papi? Enggak mi, enggak usah. Dulu dia mencampakkan kita, sekarang kok dia mau minta tolong kita. Tanya anak yang kedua, boleh enggak mami lunasi? Enggak usah mi, biarin mati aja. Tetapi ibu ini sudah diproses oleh Tuhan di dalam semua hal yang tidak menyenangkan yang dia alami. Tetapi membawanya kepada Kristus. Dia ingat masih menyimpan piagam pernikahannya. Aku mengasihi dalam suka dan duka, dalam kekurangan ataupun kelebihan. Akhirnya dia ke ATM, dia melunasi tagihan semua itu. Nah saudara, kita sekarang hidup di dalam proses pengudusan. Marilah kita terus jalani. Sekalipun terkadang berat, terkadang pahit, tetapi kita sedang diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus.
Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengar firman-Mu. Cara Tuhan menjadikan kami segambar dengan kemuliaan Allah, dengan Kristus, adalah melalui proses yang terkadang memang pahit. Tetapi biarlah kami boleh terus taat, terus menjalani proses pengudusan itu, sehingga kami diubahkan dalam kemuliaan yang semakin besar. Dengarlah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.